Sampai di hotel nggak nyampe 5 detik udah langsung jalan lagi karena masih nyari makan. Karena orang ini nggak kuat kalau nggak makan siang, dia galak. Saya kalau lapar galak. Gue aja males men, sumpah. Suka gigit-gigit, grogot-grogotin gitu. Katanya tadi mau beli kondom. Tanya, ya, lu udah nanya kan mas ya? Iya. Tuh, iya kan udah kata masnya. Iya, masnya nggak kayak gitu. Jalan-jalan sama gue kesalahan kayaknya, Geng. Jalan-jalan sama gue tuh. Akhirnya gue pakai Bromo kembali, saudara. Rada-rada ini gue rada-rada nostalgia. Sebenarnya gue harusnya pakainya ini. Bromo gua dimonon sama apa namanya? Bukan guys, bukan Siskiyou. What's up rock and roll? Selamat pagi. Gua sekarang udah di Jogja dan rencana mau main di Klangon bersama Polygon Factory Racing Team. Dan kemarin-kemarin kita jalan sama High Ace sama timnya Polygon, tapi kali ini gua jalan sama menuju Klangon ya. Gua jalan sama tim yang lebih dahsyat men. Mari kita lihat. Tim yang lebih berisik ternyata. Tim yang lebih asu. Oke, let's do this. Pagi-pagi udah ganteng aja lah, Udah siap-siap, persiapan. Ini udah siap-siap. Terus sepeda gue mana? Di atas. Belum dirakit. Belum rakitin. Kan nanti kalau dirakitin kurang ini, kurang itu. Sudah setting gitu. Ya. Apa? Emang aku ngerti settingan? Ya, saya menunggu giliran karena saya harus ngerakit sepeda saya. Sementara Alden tampaknya begitu tegang karena saya tungguin di sini. Lama sekali pasangnya gimana? Rasa di ospek. Gue masih ngonteng gimana Alden heran. Ngomong apa sih? Pagi-pagi. Ini ya. Pagi-pagi udah ngobrol-ngobrol, udah berbincang-bincang mengenai hidup. Kamu saya banguni kamu. Kamu bangunin saya gimana? Kamu nggak menjadi alarm saya pagi ini. Saya alarmi kamu lewat WhatsApp gitu loh. Gimana my friends? My friends. Kamu kamar berapa aja saya nggak tahu itu loh. Nggak tahu saya kamar. Enggak. Akhirnya masalah logistik sudah terkendali. Kami sudah hadir di sini walaupun saya ditinggal dengan teman-teman saya yang tidak solid begitu ya. Tidak mengerti apa itu artinya unit begitu. Sebenarnya gue lebih kayak kesian dia capek banget dari kemarin jalan sampai nguntel-nguntel rambut. Wah capek banget gitu. Salah. Akhirnya dampak ke dalam. Tapi gue udah mencoba ngebangunin. Gue udah coba ngebangunin. Lu kan telepon, WA. Nah, gue nggak kalau telepon gue kayak nyuwun sewu nggak sopan gitu mas. Sama yang lebih tua tuh kayak nggak. Halo. What's up rock and roll? Gue sekarang udah langsung, jadi kita dari depan tadi udah langsung naik mobil loading ke start gate-nya Klangon Bike Park. Dan di mobil loading ini kita ditemani oleh Ageng Raditya, Alden Rover, dan tukang absen sepeda alias Bapak Sinan. Tapi ada satu surprise. Satu tibak ini yang kemarin mengharumkan nama bangsa. Kita lihat orangnya siapa. Ada Rama guys. Halo, selamat pagi. Berarti ada kemungkinan saya di mah ngabret pisan masih jalan. Gaskeun. Pasti ditinggal. Aduh, beban berat saudara ngikutin Rama. Alhamdulillah.
Baru silaturahmi om hari ini. Oh gitu. Siap. Baiklah. Sampai di start gate. Oke. Let's do this. Karena satu dan lain hal ada sedikit trouble di Square One yang gue pakai, jadi sekarang gue pakai Bromo N7 dan karena semuanya serba terburu-buru, si trouble Square One belum beres dan gue terpaksa pakai ini. Gue belum mindahin remnya. Ini rem kirinya adalah rem depan, sementara gue adalah anak Mio. Rem kiri adalah rem belakang, rem kanan adalah rem depan. Jadi gua harus selalu ingat, rem kanan adalah rem belakang. Pagi yang sangat hektik, Pak. Ya, semoga semuanya aman. Bismillahirrahmanirrahim. Gua kasih dikit tuh bocoran apaan tuh. Nah, tuh lihat yang dipakai magang tuh apaan tuh. Ya, itu bocorannya kira-kira. Let's do this. Rock and roll, baby. Ya, dia berhenti. Mana sih ini? Yoi. Padahal asik aja, cek. Kenapa ini, hei? Mulai udah gini, hei. Can we just switch brake? Come on, man. Yo, ikut bro. Ikut aja. Gas, udah. Assalamualaikum kangen. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Iya bebe. Hop, 50 meter curang katanya. Tambahin apa? Walk the track dulu, hei. Wah, curam nih. Bismillah. Hop. Ini gimana? Oh. Iki oh ngono. Oh, ada batu ya, deh. Cakep, baby. Pedal tuh. Beratnya ini sepeda. Pedaling second. Sedap ageng gue sih, gayanya sejuta. Di endo lo sama dia.
ada 3 ini. Oh. How do you like it? Aku cobanya pakai MT, itu pakai ini. Dukur. Yo, hey, has been asked. What? You? Me? I'm still out there, man. Besar off, still up. Hey, Bingung kamu tahu. on the front. Dapat fit agak lurus. Lu di depan masukin kamera, gimana? Mana sih? Gini kok. Yeah. Mediocre United. Enggak, lu nggak masuk. Lu superior di depan, bukan mediocre. Superior. Saya interior designer. Oke, ready? Aku pengen nyontek. Woi, tengah jalan doi. Woi. Woi, handlebar tuh. Goblok, hei. Akhirnya gue di depan. The Streamulate United. Susah. Oke. Nice run, Om. Deh. Sip. Mana jagoan gua? Aku enggak sih ya. Ini adalah buat upper body workout. Hup. Iya. Play. Jadi ini kira-kira masih gimana, Vin? Kita cek dulu rumah sakit sih, karena kita nggak tahu kan. Karena ada ada tanda-tanda seperti ada injury. Iya. Jadi kita tindakan preventif, kita coba cek rumah sakit. Nanti kalau misalnya memang nggak ada apa-apa, boleh dibalikin nanti. Nggak apa-apa. Rumah sakit terdekat di mana? Pakem. Berapa menit? Paling kalau ambulan Hati-hati coba banter yang ini ya Mas. paling setengah jam. Oh, di handle ya semua poligon kayak gitu ya? Iya dong, kita kan memastikan keselamatan dan keamanan peserta di setiap event kami. Jadi kayak kami udah sediakan ambulans untuk berjaga-jaga. Ya kita nggak ngarepin sih, tapi ya namanya kecelakaan kita nggak tahu kan. Iya. Dan kalau misalnya it happens, kita udah siap. Dan ini saat ini ada salah satu peserta kami yang kebetulan mengalami kecelakaan. Ya. Jadi sebagai tindakan preventif kami bawa ke rumah sakit terdekat. Udah sama paramedik tadi beres ya? Udah sama paramedik beres. Nah ini dari panitia diarahkan untuk menemani peserta ini. Nice going. Ini namanya aktor kebut. Gua nggak mau manggil dia pembalap karena dia aktingnya lebih keren. Dahsyat Jambo. So now we will start the next session, which will be led by Mr. Zedi.
from Polygon. Production development team. Give a big applause for Zeddy. Before we start, there is some cool videos that we want to show you. Yes, enjoy the video. Rail, Blackwood 1, status report, over. Operation Clock is to go. Blackwood 1 inbound for immediate deployment, over. Clock imminent in T-minus 3, 2, 1. Colossus, engage. Blackwood 1 approaching extraction point, over. Extraction complete. Operation Colossus successful. Rolling out. So kita akhirnya rilis long waited, apa yang banyak dinantikan baik dari kami sendiri maupun teman-teman yang saya tahu paling enggak ya, itu Colossus N9. So sepeda enduro kami yang paling akhir sekarang berarti, yang paling terbaru berarti ya. Cukup salah satu sepeda yang cukup lama proses dari developnya sebenarnya nggak terlalu lama, tapi sampai ke marketnya itu butuh waktu yang sangat lama. Awalnya kami mendevelop ini, awalnya tentu saja dari basicnya adalah SysQN yang lama. Dari SysQN itu, dan itu pakai itu kurang lebih 1-2 tahunan sebelum waktu dia masih di UR Team dan racing enduro sendirian waktu itu. Well, just the World Enduro tracks are so demanding. hard, Yes. demanding. Dari kesah itu ada sisi satu dan ada sisi dari market juga segala macam apa yang kita dapat dari sisi UN. Terus akhirnya saya sama tim saya, Tommy ini head engineer. So, ya, platform itu ada namanya Independent Floating Suspension. Platform itu pertama kali aplikasinya justru di e-bike kita yang pertama, mountain e-bike kita pertama, yaitu Mount Bromo. Kemudian kita bikin transisinya ke sepeda analog. Di dasarnya kalau IFS selalu sama, jadi kita memisahkan antara gimana kita mengontrol behavior itu apa ya? Perilaku roda belakang, sama gimana kita ngatur input ke shock behaviornya. Jadi levelization itu menghitung seberapa progresif ini. Jadi kalau kita lihat ini seknya tempat kita duduk, biasanya kalau kita duduk di sini. Jadi pas kita duduk itu posisinya biasanya 100%. Jadi posisi suspensi aktif. Terus kita lihat di sini mau akhir, terus dia bentuknya langsung curam. Kalau curam itu berarti dia progresif. Progresif itu artinya apa? Bottomless fill. Jadi kita nggak mudah untuk dapat bottom out. Jadi kalau kita lihat ini ada, kalau jelas ini soalnya beberapa gear kombinasi. Jadi kalau kita lihat gear kombinasi ini semuanya di range 100%.
pada saat sek. Baru dia akan reduce ketika dia di travel terakhir. Jadi ketika dia pedaling, semua pedaling efisiensi tetap jalan semua. Untuk ukuran geometri size-nya gimana? Ada 4 size. S, M, L, XL, semuanya 29ers. Ini sebetulnya kalau kita bilang lebih panjang dibandingkan yang lama, udah lebih panjang, geonya udah lebih panjang, tapi kita nggak se-ekstrim merek-merek Eropa soalnya pada terlalu yang sangat super slack atau super long gitu seperti ini. Kita ngambil yang konservatif. Dibandingin Siski N yang lama itu Jauh udah lebih beda. Jadi sih kalau misal Siski T ini pakai M sekarang, harusnya pakai ini pakai M. Jadi dari sisi reach, dari sisi geometri udah cukup modern dan agresif. Ya. Kenapa masih believe bahwa Travel 170 tuh masih punya pasar di Indonesia? Kebutuhannya adalah race enduro. Pada dasarnya kita nggak pernah khususnya sepeda seperti ini, kita nggak pernah terlalu untuk kayak suspension performance, itu semuanya based on the kebutuhannya. Ya memang kalau buatnya race, kita akan set untuk race seperti itu, stiffness-nya segala macam. Tapi yang lainnya semuanya purely kita decision-nya bukan karena kita jual di mana, tapi lebih ke arah ini kebutuhan untuk performance. So in the end it's nggak selalu tentang market. Lagi-lagi gua diingetin kalau Polygon itu tetap main idealis, yaitu main fungsi. Jadi dia bikin sepeda ini ya bukan sekedar buat market, tapi buat fungsinya, buat race. What's the price? 41.600.000. 41 million. Oh, wow. 41 million. Wow. It's so freaking cheap, man. Cheaper here again. Yeah. Move to Indonesia. That's where you get your They should change your passport. That's the overview of Velocis N, and we have several demo fleets that you can try after this, that you can test ride, and we hope you enjoy the beast. Gimana tadi masalahnya, Mas? Ya, jadi karena Om Ganes dan temen-temen dan Mas Alden sama yang lainnya udah mau balik ya jam 2. Jadi ya kalau misalnya takutnya waktunya nggak nutut. Karena kan waktu perjalanan dari Kelangon ini ke Tugu mungkin sekitar 1,5 jam. Ya. Itu kalau nggak macet, harus jaga-jaga. Kalau misalnya macet mungkin 2 jam. Nah kalau misalnya 2 jam, aku main nggak kekejar jadinya. takutnya gitu. Maksudnya kita tapi ya balik lagi nih. Ya, aku bicara dulu sama ya, boleh. para pakar kompor. Aduh, tapi nggak apa-apa, ini bukti sultan kan. Iya, sultan. Bukti kesultanan. Pernah nggak ke Kelangon cuma satu kaliran? Kurang sultan apa kan? Iya. Saya YouTuber itu basisnya gaya. Kamu basisnya skill kan? Ini basisnya keilmuan kan? Saya basisnya gaya. Giliran kamu dirakit jadi waktu udah harus segera pulang. Aduh. Kok lu cabut sih, Min? Cabut. Flight jam 17.30. Bosan dia sama kita. Iya, bosan sama kita ya. Kita kurang asik. Iya, sama Adem terus. Jangan denger. Supirnya bilang harus jalan sekarang. Ayo ini, mau coba. Aduh. Turunnya cuma 5 menit. Ayo, sepeda Ditra. Apa ini? Turunnya 5 menit. Pinjemin sepeda Ditra ini loh. Ya udah. Aduh. Ayo. 5 menit. Apa? Udah si Mano. Giliran mau pulang disogok-sogok ini. Ayo. 5 menit aja. Gak bisa, bapaknya bilang gak bisa, gak dapat 5 menit. Matur nuwun sangat. Goodbye teman-teman. Goodbye.